Alhamdulillah ya Mas, gak kerasa pernikahan kita udah bertahun-tahun aja. Ya dek, bener banget. Mas ngerasa bahagia banget deh selama ini hidup sama istri seperhatian kamu. Aku juga bahagia banget kok hidup sama suami kayak Mas yang bertanggung jawab banget. Oh iya Mas, gimana kerjaan Mas? Lancar kan? Katanya kemarin sempat ada masalah. Alhamdulillah lancar kok dek. Ya kemarin emang sempat ada masalah tapi udah langsung selesai kok. Wah, syukurlah. Mas, kalau ada masalah cerita sama aku ya. Jangan dipendam sendiri. Iya dek, tenang aja. Selama ini kan Mas selalu cerita ke adek. Adek juga kan kalau ada masalah pokoknya harus cerita ke Mas. Iya ya Mas. Oh iya, Mas hari ini libur kerja kan? Mas mau dimasakin apa nih buat makan siang? Mas lagi pengen makan sama rendang nih dek. Tapi pengennya adek sendiri yang buat. Ya ampun Mas, masa bikin rendang? Bikin rendang kan lama banget. Mana sebelumnya aku juga belum pernah buat rendang. Jadi aku nggak tahu deh cara masaknya. Tungguin aku belajar masak rendang dulu ya Mas. Nanti kalau aku udah jago pasti deh aku masakin rendang khusus buat Mas. Walah, ya kalau gitu masakin semur ayam aja deh. Bisa kan kalau itu? Nah, kalau semur ayam mah gampang. Ya udah kalau gitu, adek ke pasar dulu ya buat beli ayamnya. Ya ampun, kalau dilihat-lihat tanamanku ini pada layu ya. Apa karena emang beberapa hari ini cuacanya panas banget ya? Aku siramin deh kalau gitu. Astagfirullah, itu ada pengendara motor yang jatuh. Mana cewek lagi? Aku tolongin deh, kasihan liatnya. Mbaknya nggak apa-apa. Sini mbak, saya bantuin berdiri. Ya ampun, makasih banget ya Mas. Dani, kamu Dani kan? Temen SMA aku dulu. Ya bener, aku Dani. Ya ampun, kamu Dita ya? Wow, udah lama banget ya kita itu nggak ketemu. Iya bener banget. BTW makasih ya udah mau nolongin aku. Iya sama-sama. Gimana kabar kamu Din? Kamu sekarang sibuk ngapain nih? Alhamdulillah kabar aku baik kok. Aku sekarang sibuk kerja aja sih. Kalau kamu gimana? Oh alah, ya kalau aku sih sama aja sibuk kerja juga. Kamu udah nikah belum ini ngomong-ngomong? Hehehe, belum. Kan semenjak diputusin sama kamu waktu SMA, aku tuh rasanya udah gak ada minat dalam percintaan. Ya ampun Dita, kamu nih ada-ada aja deh. Kamu tuh ya nggak boleh stuck di masa lalu kamu. Kamu itu harus maju ke depan. Masih banyak kok cowok yang lebih baik. Iya sih, tapi aku nggak tahu nih kenapa aku tuh susah nyaman sama cowok selain kamu. Kalau kamu gimana? Udah nikah belum? Semoga aja deh Dani belum nikah. Alhamdulillah, kalau aku mah udah nikah, udah bertahun-tahun malah. Iya, sial. Ternyata dia udah nikah. Ya ampun, ternyata aku yang masih belum bisa move on dari dia. Padahal aku sempat mikir loh, kalau dia juga belum bisa move on dari aku. Ternyata dia udah nikah bertahun-tahun malahan. Dita, kok malah bengong sih? Duh, jangan-jangan kamu kesakitan ya gara-gara jatuh dari motor tadi. Iya nih, rasanya kakiku sakit banget. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya, aku ambilin obat dulu di rumah. Kebetulan rumahku cuma di depan sana. Apa mau mampir ke rumahku dulu? Emangnya nanti istri kamu gak marah kalau aku mampir ke rumah kamu? Ya ngapain marah toh Dita, kan kamu ke rumah aku itu buat ngobatin kaki kamu yang luka tuh akibat jatuh dari motor. Ya udah deh. Mas, ini siapa? Ini loh dek, tadi kan mas lagi nyiramin tanaman, tiba-tiba ada pengendara motor yang jatuh. Nah ternyata yang jatuh itu adalah teman mas ketika SMA. Nih kenalin, namanya Dita. Walah, ya ampun, kasihan banget. Kenalin ya, nama aku Vira, istrinya Mas Dani. Salam kenal. Iya Vira, salam kenal juga ya. Nama aku Dita. Duh, luka di kakiku kok nambah perih ya? Ya ampun, itu luka di kaki kamu kelihatannya agak parah. Sebentar ya, aku ambilin dulu obatnya. Mas Dani tungguin aja di sini. Takutnya ntar malah kenapa-napa Ditanya. Tak lama. Nah, sini aku obatin. Ya ampun, ternyata emang agak dalam lukanya. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati ya naik motornya, biar gak jatuh lagi. Iya Vira, makasih banget ya udah mau repot-repot ngobatin aku. Aku jadi gak enak, apalagi aku sampai harus ke rumah kalian berdua. Ternyata istrinya Dani cantik dan baik hati. Pantesan aja dia udah bisa move on dari aku. Orang istrinya aja kayak gini. Nah, udah selesai nih aku obatinnya. Oh iya, aku baru ingat. Angkatan SMA kita dan mau ngadain reunian besok. Kamu jangan lupa dateng ya. Dan sekalian sama istri kamu juga gak apa-apa kok.
Kan kalau nambah rame, nambah seru. Astagfirullah, udah jam segini aja. Dita, Dani, aku pamit duluan ya. Soalnya ada kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Dit. Dek, kamu mau ikut gak di acara reunian SMA Mas? Nggak mau Mas. Reuni itu kan ya buat alumninya aja. Adek kan bukan alumni sekolah SMA Mas. Ya sih, tapi kan tadi si Dita bilang kalau makin rame makin seru. Tetap aja aku nggak mau. Ntar yang ada kalau aku ikut malah kayak orang hilang. Pasti ya Mas, kalau reunian itu Mas bakal ketemu teman-teman lama dan ngobrol-ngobrol banyak. Udah toh, Mas berangkat reunian sendirian aja. Toh aku juga besok ada acara arisan di rumahnya Bu Siti. Ya udah deh. Padahal Mas kan niatnya mau ngenalin kamu sebagai seorang istri Mas ke teman-teman Mas. Biar mereka tuh melongo ngeliat kecantikan dan kebaikan hati kamu. Udah, nggak usah. Yang perlu tahu itu cuma Mas doang kok. Nggak perlu diumbar. Tapi loh Dek, Mas itu mau buktiin ke teman Mas yang dulu pernah ngeramain Mas kalau Mas itu nggak bakal dapet cewek cantik dan baik. Mas ini kayak anak kecil aja deh. Kalau Mas mau buktiin ya jangan di reunian atuh. Undang teman Mas ke rumah kita. Ya juga sih. Ya udahlah kalau gitu besok habis reunian Mas bakal undang beberapa teman dekat Mas. Nah, gitu dong. Ya udah, aku mau masak dulu ya. Wah, iya ya. Ini jadi adek mau masak semur ayam kan? Iya dong. Ini loh, aku udah beli ayam yang banyak sekalian buat stok. Ya udah ya, aku ke dapur dulu buat masak. Ntar kalau udah matang aku panggil deh. Keesokan harinya, Dek, ini kamu beneran apa nggak mau ikut Mas reunian? Iya Mas, udah dibilangin juga. Udah toh, Mas berangkat sendirian aja. Orang reunian sekolah Mas juga kok. Ya udah kalau gitu Mas berangkat dulu ya. Nanti Mas beliin oleh-oleh deh khusus buat kamu. Yang bener nih. Ya kamu tenang aja toh. Ya udah Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas di jalan. Saat di tempat reunian, wah guys, ini dia jagoan kita. Dan kamu gimana kabarnya? Ya ampun, sekarang udah nambah cakep aja ya. Alhamdulillah baik. Iya dong, jelas kan sekarang aku udah nikah. Jadi ya ada yang ngurusin. Tuh ya ampun, sombong amat sih. Paling juga nikah sama cewek biasa kan. Mulutmu ya, asal jeplak aja. Ya enggak lah, aku tuh dapet cewek yang cantik dan juga baik banget. Meragukan, aku gak percaya deh. Tiba-tiba Dita datang dengan pakaian yang sangat seksi. Halo guys, ya ampun maaf banget ya, aku telat soalnya tadi ada kerjaan dulu. Dani, udah datang aja. Duh, kok si Dita kelihatan seksi banget ya hari ini? Aku belum pernah lihat dia seseksi itu loh sebelumnya. Dan, kok kamu malah bengong aja sih? Itu kayaknya si Dani terpesona sama kamu, Dit. Kamu kan hari ini seksi banget. Aldo, kamu itu aneh banget sih. Udah bertahun-tahun juga gak pernah berubah mulutmu ya. Yang asal ceplas-ceplos itu. Aldo, kamu tuh ngomong apaan sih? Gak boleh gitu tahu. Orang si Dani aja loh udah punya istri. Ya, sorry. Daripada kita cekcok, mending langsung aja kita party yuk. Loh, emang ada acara partinya toh? Ya ada dong, kalau cuma reunian bisa biasa mah. Udah bosen kali, makanya kita ngadain acara party biar nanti seru. Kagak, aku mah kagak minum begituan. Ntar kena amuk aku sama istri gua. Udahlah, aku mau duduk di ruang sebelah aja ya. Ya, kamu mah gak asik. Aku juga ikut dong Dan. Aku juga gak begitu suka sama party kayak begini. Boleh. Dani dan Dita pun duduk di ruangan lain. Duh, sial. Tadi kenapa aku iya ketika Dita mau bareng duduk di sini. Sekarang kan jadi canggung banget situasinya. Mana rasanya aku gak tahan lihat keseksian Dita hari ini. Duh, kok malah jadi canggung gini ya? Padahal tadi aku niatnya cuma buat ngobrol sama si Dani. Tapi kira-kira kalau aku goda dia bakalan mau gak ya? Apa aku coba aja ya? Siapa tahu kan, dengan cara itu aku bisa ngerebut dia dari istrinya itu. Dan kamu hari ini kelihatan rapi banget deh. Dani, kok diam aja sih? Kamu marah apa sama aku? Enggak kok Dit, aku cuma lagi nangan aja. Kalau boleh jujur sih kamu tuh hari ini seksi banget ya. Dan sebelumnya aku tuh belum pernah lihat kamu seksi kayak gini. Ternyata bener ya, kamu terpesona sama aku. Kamu mau nggak nyobain punya aku? Masih segel loh. Aku pertahanin selama ini cuma buat kamu. Kamu yang bener Dit, emangnya kamu rela nyerahin kesucian kamu buat aku yang udah punya istri ini? Aku rela banget malahan Dan. Aku juga nggak peduli kamu udah punya istri atau belum. Aku tetap cinta dan akan menyerahkan kesucianku sama kamu. Jadi kamu mau nggak nih?
Ya ampun Dita, dia nggak mungkin lah. Aku bisa nolak orang kayak kamu. Udah seseksi ini, kalau gitu langsung gas aja lah. Aku udah nggak tahan banget ini. Dani dan Dita pun melakukan enak-enak di ruangan tersebut. Dit, ternyata rasa kamu itu enak banget ya. Lebih enak daripada punya istriku. Aku jadi nyesel deh, dulu sempat mutusin kamu. Udah jelas lah punyaku enak. Makanya dulu tuh kamu jangan sok-sokan pakai acara mutusin aku. Sekarang nyesel kan? Iya nih, mana bikin nagih lagi. Boleh nggak kalau kita itu besok main lagi? Ya boleh dong. Tapi kamu harus janji dulu bakal nikahin aku. Hah? Nikahin kamu? Tapi kan aku udah punya istri, Dita. Ya tinggal dicerain aja lah. Susah amat. Duh, rasanya berat banget buat menceraikan istri aku itu. Apalagi aku sama dia itu nikah selama bertahun-tahun loh. Ya udah kalau gitu, kamu jadiin aku aja istri kedua. Gimana? Gampang kan? Tapi kira-kira istriku bolehin aku nikah lagi nggak ya? Ya ampun, kamu nih. Ya tinggal kamu cari cara lah supaya istri kamu itu mau nyetujuin kamu nikah lagi. Kalau dia nggak nyetujuin ya tinggal cerain aja lah, terus nikahin aku. Kan katanya kamu bilang, aku tuh lebih enak daripada istri kamu. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kamu ceraiin istri kamu terus nikahin aku. Ya juga sih, ada benernya yang kamu bilang itu. Tapi aku coba cari cara dulu ya. Siapa tahu kan istriku itu mau menyetujui aku nikah lagi. Tapi sebelum itu kamu tetap mau kan ngasih jatah ke aku? Gampang itu, kamu minta tiap hari pun aku bakal kasih kok. Yang bener Dit, kalau aku minta gimana? Kita lanjut ronde 2 nih. Wah, ternyata kamu kuat juga ya. Ya udah yuk, kita lanjut ronde 2. Dani dan Dita pun kembali melanjutkan enak-enak. Gimana Dan? Kamu udah puas belum? Sebenarnya belum puas banget sih, masih kuat kalau satu ronde lagi. Tapi ini udah jam segini, aku takutnya teman-teman kita pada nyariin. Iya juga ya. Ya udah yuk, kita balik aja ke ruangan satunya. Siapa tahu mereka udah selesai partiannya. Sejak saat itu Dani pun berselingkuh dengan Dita. Mereka sering bertemu untuk enak-enak. Dan kapan nih kamu mau nikahin aku? Kamu udah bilang kan sama istri kamu kalau kamu mau nikah lagi? Sabar ya Dit, aku belum berani nih ngomong sama istriku. Tapi aku janji deh, aku bakal nikahin kamu dan ngomong sama istri aku. Tapi aku lagi nunggu waktu yang tepat nih. Halah, alasan aja kamu nih. Awas aja ya sampai kamu gak nikahin aku. Udahlah kalau gitu, aku pulang aja sekarang. Loh, kok udah mau pulang sih? Kita kan baru main satu ronde. Gak mood, udah dilanjut besok aja. Hari ini kamu harus ngomong sama istri kamu. Dan ingat ya janji kamu, kalau istri kamu gak setuju, kamu harus cerain dia. Saat di rumah, Assalamualaikum, Mas pulang. Loh Dek, kamu kenapa kok kelihatan sedih gitu? Waalaikumsalam. Gak apa-apa kok Mas. Cuma ada yang pengen aku omongin sama Mas. Ya Dek, mau ngomong apa kok kelihatan serius banget sih? Mas, kok beberapa minggu ini Mas berubah sih? Mana sering banget keluar gak ngasih tahu. Dan ini foto Mas sama Dita lagi ngapain? Dek, kamu dapat foto ini dari mana? Itu gak penting Mas. Coba sekarang Mas jujur. Mas ada hubungan apa sama Dita? Dek, sebenarnya Mas udah main sama Dita. Mas juga udah suka sama dia. Mas sekalian mau izin nikah lagi sama Dita. Boleh kan? Mas janji deh, Mas bakal adil. Hah? Mas serius? Mas bercanda kan? Mas gak mungkin suka sama cewek lain. Kita udah janji Mas bakal saling setia sampai tua. Masa Mas lupa? Maafin Mas ya Dek, Mas gak bisa tahan. Dita itu terlalu seksi buat Mas. Segampang itu Mas ingkarin janji kita cuma gara-gara keseksian Dita itu? Gak, pokoknya aku gak ngebolehin Mas nikah lagi. Dan juga Mas mulai detik ini harus ngejauhin Dita. Gak bisa Dek, Mas gak bisa ngejauhin Dita. Dan kalau kamu itu gak nyetujuin Mas nikah lagi, Mas terpaksa menceraikan kamu deh. Oh, jadi gitu. Mas lebih milih Dita dibandingkan istri Mas yang udah nemenin Mas selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Dita pun datang. Udahlah Fir, relain aja suami kamu itu buat aku. Toh suami kamu itu lebih suka sama aku dibanding kamu. Apalagi ya, yang kenal duluan sama Dani itu aku bukan kamu. Maka yang seharusnya nikah sama Dani itu dari awal ya aku. Astagfirullah, kenapa kamu sejahat ini Dit? Aku pikir kamu cuma teman SMA-nya Mas Dani. Kenapa kamu sampai tega ngerebut suamiku Dit? Yang ngerebut Dani itu kamu. Aku loh, pacar pertama dan terakhirnya Dani. Jadi yang seharusnya nikah sama Dani itu aku. Tapi malah tiba-tiba Dani nikah sama kamu. Maafin Mas ya Dek, Mas harus menceraikan kamu. Mas lebih milih Dita dibanding kamu. Tega banget ya kalian berdua.
Tega banget kamu, Mas. Ini pasti gara-gara kamu dateng kan ke reunian sekolah itu. Coba aja aku nggak kasih izin kamu pergi ke sana waktu itu. Pasti semuanya nggak bakal terjadi kayak gini. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi. Makasih ya, kalian berdua udah ngasih penderitaan yang amat menyakitkan. Oh iya, dan kalian pikir aku bakal diem aja? Aku nggak selemah yang kalian kira. Vira pun mengeluarkan jerigen berisi bensin. Ia kemudian menyiramkan pada Dani dan Dita dan juga rumah mereka. Dek, apa yang kamu lakukan? Mas mohon kamu jangan nekat kayak gini dong. Kamu udah nggak waras ya, Fir? Stop, Fir. Kamu bakal bakar kita apa? Ya iya dong. Masa aku udah susah-susah numpahin bensin tapi nggak aku bakar kan? Hahaha. Vira pun menghidupkan korek dan membakar rumah mereka beserta Dani dan Dita. Bye. Selamat menjadi abu kalian berdua. Oh panas, tolong. Dan lakuin sesuatu dong. Ah, panas banget. Akhirnya Dani dan Dita pun tewas terbakar.